Keluarga Besar Pengurus Kesatuan Perempuan Partai Golkar, KPPG, Kabupaten Sumedang tingkat desa, kecamatan dan kabupaten se-Kabupaten Sumedang melaksanakan acara munggahan. Acara munggahan tersebut diselenggarakan dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan 1445 Hijriah. Bertempat di Aula Gedung DPD Partai Golkar Kabupaten Sumedang, Rabu, tanggal 6 Maret tahun 2024. Turut hadir Ketua KPPG Kabupaten Sumedang, Sonia Sugian, Ketua Dewan Penasehat KPPG Kabupaten Sumedang, Hajah Yuslita Sumartini Bilkis Pembina KPPG Kabupaten Sumedang, Hajah Novianti Sidik beserta unsur pengurus dan anggota KPPG se-Kabupaten Sumedang. Selain melaksanakan acara munggahan, sekaligus juga dalam rangka mempererat silaturahmi dengan seluruh pengurus KPPG se-Kabupaten Sumedang. Wakil Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Sumedang Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak ex officio sebagai Ketua KPPG Kabupaten Sumedang sekaligus sebagai calon legislatif DPRD Kabupaten Sumedang terpilih periode tahun 2024 sampai tahun 2029, menyampaikan bahwasannya pihaknya pada kesempatan tersebut melaksanakan silaturahmi dengan seluruh pengurus KPPG baik dari tingkat kabupaten hingga tingkat desa untuk melaksanakan tradisi munggahan menjelang bulan suci Ramadan. Dikatakan Sonia Sugian, terdapat beberapa rangkaian dalam kegiatan tersebut diantaranya para pengurus KPPG mengucapkan selamat kepada dirinya dan dua calon legislatif DPRD Kabupaten Sumedang keterwakilan perempuan yang telah lolos di DPRD Kabupaten Sumedang dari Partai Golkar. Selain itu juga, dirinya mengucapkan terima kasih kepada para pengurus KPPG dari tiap tingkatan yang mana sudah terbukti kinerja yakni struktural KPPG yang dibina olehnya dapat bekerja dengan baik dan maksimal, dengan bukti Partai Golkar Kabupaten Sumedang menjadi partai pemenang yakni dengan raihan 10 kursi. Menurutnya, bahwa raihan 10 kursi tersebut berkat kerjasama dan kerja keras semua struktural partai, baik itu fungsionaris dan sayap partai terutama KPPG dan seluruh relawan yang berjuang bersama-sama untuk membesarkan Partai Golkar. Sonia menerangkan bahwa pada periode sebelumnya terdapat 7 kursi dari Partai Golkar di Kabupaten Sumedang tidak ada satupun anggota Dewan dari keterwakilan perempuan yang duduk di legislatif. Namun, pada periode kali ini 30% keterwakilan perempuan dari Partai Golkar kini bisa terwakili oleh dirinya, Yuslita Sumartini, dan Lady Puspita. Ia memaparkan terkait dengan strategi pemenangannya yakni diantaranya harus mempunyai planning, equating dan controlling. Sebagai implementasinya ia mengulas kembali sejak dirinya dilantik sebagai Ketua KPPG Kabupaten Sumedang pada 2 tahun lalu dirinya membentuk KPPG di tingkat kabupaten sampai ke tingkat desa, dan ternyata akhirnya terbukti dan membuahkan hasil yang terlihat pada sekarang ini bahwa Partai Golkar menjadi pemenang. Dalam pemenangan dirinya semua yang dipakai adalah struktural KPPG, di mana di wilayah dapilnya yakni Dapil 6 terdapat 40 desa yang terdiri dari 40 ketua KPPG desa yang dijadikan koordinator desa yang mana masing-masing dibekali dengan kewajiban dan target sesuai dengan arahannya. Sebelumnya dirinya menargetkan 10.000 suara namun yang tembus di angka 8.909 suara, sehingga mungkin margin errornya sekitar 10%. Dirinya kini akan mempersiapkan kembali untuk membentuk kepengurusan KPPG sampai ke tingkat RW atau tingkat Pokar sehingga akan menambah banyak lagi kader atau struktural di bawah naungan sayap partai yakni KPPG. Hari ini kegiatannya adalah silaturahmi beserta seluruh pengurus KPPG baik di tingkat kabupaten, kecamatan, dan KPPG di tingkat desa untuk melaksanakan botram atau tradisi munggahan karena sebentar lagi kita akan menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Rangkaiannya tadi yang pertama adalah dari para pengurus KPPG juga ingin mengucapkan ucapan terima kasih kepada saya dan kepada Ibu Yuslita Sumartini Bilkis, di mana saya sebagai Ketua KPPG dan Ibu Yuslita Sumartini Bilkis sebagai Dewan Penasehat KPPG. Kami berdua alhamdulillah berhasil lolos masuk di DPRD Kabupaten Sumedang dan alhamdulillah baik saya maupun Bunda Bilkis sebagai kader perempuan dan sebagai calon DPRD kemarin memperoleh suara yang tertinggi di dapil kami masing-masing. Sekaligus juga dalam momen ini kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pengurus KPPG baik di tingkat kabupaten, tingkat kecamatan, dan tingkat desa karena terbukti sudah kinerja KPPG, struktur KPPG yang saya bantu dapat bekerja dengan baik dan menghasilkan yang maksimal dengan bukti bahwa Partai Golkar Kabupaten Sumedang sekarang menjadi partai pemenang dengan raihan 10 kursi meningkat 33 kursi dari sebelumnya. Ini adalah berkat kerjasama dan kerja keras semua struktural partai, fungsionaris, sayap partai KPPG tentunya dan seluruh relawan yang berjuang bersama-sama untuk membesarkan Partai Golkar. Untuk Partai Golkar, keterwakilan 30% perempuan terpenuhi, di mana pada periode kemarin 7 kursi yang didapat oleh Partai Golkar tidak satupun anggota Dewan Partai Golkar yang duduk di legislatif, sehingga ada perasaan sedih bagi saya karena tidak ada perwakilan perempuan yang menjadi anggota Dewan. Tetapi pada kesempatan ini, pada periode ini alhamdulillah 30% keterwakilan perempuan dari Partai Golkar bisa terwakili oleh saya, oleh Bunda Bilkis, dan satu lagi dari Dapil 5. Strategi saya dalam pemenangan yang tentunya yang utama adalah kita harus mempunyai planning, kita harus mempunyai strategi
dan kita harus bisa melaksanakan evaluating dan pengawasan, tentunya kontrol itu ya. Nah, di mana struktur yang saya bentuk, saya melakukan uji coba nih, sebetulnya bahwa saya akan konsen untuk kepengurusan KPPG, di mana sejak 2 tahun yang lalu saya dilantik menjadi ketua KPPG. Saya membentuk KPPG di tingkat kecamatan, di tingkat kabupaten tentunya, sampai ke tingkat desa. Dan sengaja kepengurusan ini saya bentuk, saya persembahkan supaya bisa digunakan untuk Pileg 2024 14 Februari kemarin. Dan alhamdulillah ternyata struktur kami terbukti dan menghasilkan hasil yang memang terlihat pada saat ini bahwa Partai Golkar menjadi pemenang, bahwa saya di Dapil desa menjadi pemenang. Dalam pemenangan saya, tentunya yang saya pakai semua adalah struktural KPPG, di mana di Dapil 6 ada 40 desa dan 40 ketua desa KPPG saya jadikan menjadi koordinator desa, di mana masing-masing saya bekali dengan tugas, saya bekali dengan kewajiban, saya bekali dengan target sesuai dengan arahan saya. Dan akhirnya alhamdulillah target yang saya targetkan itu adalah 10.000 suara dan saya tembus di 8.909 suara, sehingga margin errornya hanya mungkin sekitar 10%. Bukti bahwa struktural KPPG yang saya bentuk benar-benar bisa bekerja dengan baik. Tinggal bagaimana pengarahannya. Adapun sekarang menjelang pilkada, saya sudah, orang lain mungkin baru rehat sebentar ya, karena kemarin sudah capek ya, sudah penat berjuang di Pileg. Tetapi KPPG sekarang sudah bergerak dan siap-siap untuk berlari lagi, di mana saya sudah memberikan instruksi bahwa kepengurusan KPPG sekarang dibentuk sampai ke tingkat RW atau ke tingkat Pokar ya, sehingga akan menambah lebih banyak lagi kader atau struktural dari Partai Golkar di bawah naungan saya partai KPPG, sehingga struktural yang saya siapkan ini saya persiapkan untuk kemenangan Partai Golkar dalam menghadapi pilkada pada bulan November yang akan datang. Ya, arah politik saya untuk saat ini, saya harus menentukan sikap bahwa kalau kemarin pernah digadang-gadang bahwa karena saya pernah ikut pilkada pada periode 2019 kemarin, sehingga ada yang menanya pada saya apakah ibu akan maju lagi dalam kontestasi pilkada. Sekarang saya memberikan jawaban bahwa saya tidak akan maju di pilkada. Saya akan konsen di DPRD untuk memperjuangkan hak-hak perempuan karena saya menjadi anggota Dewan Perwakilan dari perempuan. Nah, tetapi saya pasti harus mengambil sikap, KPPG harus mengambil sikap bahwa dalam pilkada 2024 yang sekarang akan dilaksanakan, kita pasti akan memberikan dukungan kepada kader terbaik Partai Golkar yang mendapatkan rekomendasi dari DPP. Nah, berdasarkan struktural yang sudah kami bentuk. Yang jelas kami mengharapkan bahwa struktural yang saya bentuk bisa ada kepedulian terhadap kami, karena kami benar-benar ingin membesarkan Partai Golkar dan tidak peduli dengan perjuangan yang selama ini. Jadi saya akan konsen di DPRD Kabupaten Sumedang dan tentunya saya akan memberikan dukungan di pilkada. Kalau untuk posisi ketua di DPRD, kebijakannya ada di DPP dan harus ada rekomendasi dari DPD Partai Golkar tingkat provinsi. Kalau menurut organisasi, memang aturannya adalah bagi kader yang memperoleh raihan suara terbanyak, maka itu jaminannya adalah AKD atau alat kelengkapan dewan. Dan apabila partainya menjadi partai pemenang di kabupaten kota, maka otomatis dia yang berhak untuk mendapatkan posisi ketua DPRD. Tetapi semuanya dikembalikan lagi kepada kebijakan DPP, sehingga saya sebagai kader partai, saya patsun dan saya siap untuk menunggu apapun kebijakan yang diberikan oleh DPP. Yang penting saya sudah menunjukkan kinerja saya sudah menunjukkan pengabdian saya terhadap Partai Golkar, membesarkan Partai Golkar, sehingga mungkin dari pihak pusat mempunyai penilaian tersebut. Dari Sumedang, Jawa Barat, Rizky Prasetyo mengabarkan.